Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas Bro, kali ini kita bahas tentang saham-saham yang dibeli dan dijual asing, teman-teman ya, seminggu ke belakang dan hari ini tentunya. Dan kita lihat di sini untuk IHSG hari ini, teman-teman, itu asingnya net sell ya totalnya, teman-teman. Di sini net sell untuk asingnya hari ini. Jadi kalau kita lihat dari chartnya, kita ngomong IHSG-nya dulu, teman-teman ya. Nah, ini mentok di resistan, teman-teman, IHSG ya. Nah, sesuai dengan prediksi kita bahwa IHSG akan ke 66 dulu nih, dan ini mentok sepertinya, teman-teman ya. Dia mentok di EMA 20. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, lihat ya. Nah, saat waktu di pertengahan Februari kemarin, saat IHSG itu naik ya, terus dia nyentuh EMA 20, dia turun lagi, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, ini juga nyentuh EMA 20 dua kali malah dan gak tembus. Nah, ini saya khawatir bahwa IHSG akan turun lagi, teman-teman. Jadi istilahnya ini teman-teman harus hati-hati ya kalau seperti ini, takutnya ada koreksi untuk IHSG. Tapi kalau menurut saya sih, kalaupun toh dia koreksi akan naik lagi, teman-teman, untuk IHSG. Jadi istilahnya bisa aman. Tapi kalau teman-teman itu trading singkat atau istilahnya itu pengen beli saham, mendingan nanti aja ya. Mungkin kalau Senin turun, Senin atau Selasa turun, nah mungkin Rabu atau Kamis dia akan naik lagi. Jadi istilahnya ya cari momen lah. Nah, teman-teman ya, untuk di IHSG. Nah, kita lihat di sini untuk saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini, teman-teman, di tanggal 7 ya, tanggal 7 Maret ya guys ya. Puasanya udah 7 hari, teman-teman. Udah 7 hari kita berpuasa, teman-teman ya. Gimana, lancar kan ya? Nggak ada yang mokel, masa 7 hari mokel. Jadi saya kayak tuh nih, otot saya nyusut nih. Berat badan saya nyusut guys ya. Jadi nama 7 hari ini kita nggak nge-gym gitu guys, jadi nyusut gitu. Bilang nggak apa-apa, nanti nge-gymnya habis lebaran ya guys ya. Nah, di sini hari ini saham yang dibeli asing, yang paling dibeli asing itu Bank BCA, teman-teman. Tapi merah guys ya. Karena dia nyusul BRI ya. BRI itu turun banyak hari ini, makanya BBCA ikut turun padahal asingnya masih net buy guys untuk si BBCA. Kita lihat BBCA, teman-teman. Nah, BBCA ini adalah bank terbaik ya guys ya. Bank dengan brand terbaik di Asia kalau nggak salah malahan ya. Jadi istilahnya yang paling oke menurut saya sih Bank BCA, teman-teman. Dan harusnya sih ini potensi naik ya, karena asing tuh beli gitu ya. Jadi ini potensi mungkin ke 95, mungkin ke 10.000 lagi lah untuk BBCA, teman-teman, bisa harusnya ya, teman-teman ya. Nah, oke, ada Telkom, Astra guys yang dibeli asing. Nih, Astra masih dibeli, teman-teman. Tapi ya mungkin aja bisa koreksi Senin, guys. Jadi kalau gini ya, guys ya. Teman-teman bisa ngelihatin saham-saham yang dibeli asing kayak gitu ya untuk hari ini. Nah, kalau misalnya besok hari Senin atau Selasa ya, besok Senin Selasa minggu depan itu turun, teman-teman mau bisa masuk guys, kayak gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan nih saham-saham yang dibeli asing kayak gitu ya, dari Java, Wifi, ya, BRMS, Astra, di sini Inco. Nah, Inco hari ini naik tinggi sekali, teman-teman ya, 9% asingnya net pay. Ada Cuan Brand dan sebagainya ini. Kalau misalnya nanti Senin atau Selasa itu turun, teman-teman malah bisa buy kayak gitu ya. Kayak gitu. Biasanya kalau turunnya agak dalam mungkin ditarik kayak gitu. Jadi misalnya Cuan nih, besok nih Cuan hari Senin nih. Cuan hari Senin turun misalnya 8% atau 9%, 7%. Nah, teman-teman malah bisa trading, nanti akan dia bikin shadow. Kayak gitu guys ya. Nah, biasanya yang saya perhatikan sih seperti itu, teman-teman ya. Oke ya, kita lihat saham yang dijual asing hari ini. Nah, saham yang dijual asing tuh Big Bank ya. BRI, BNI, Mandiri. Saya udah seneng aja kemarin Big Bank mulai dibeli, ternyata asingnya cuma trading doang. Jadi saya kira sih untuk itu kemarin ya, waktu Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI itu dibeli asing, saya kira asing tuh mau invest lagi atau akum lagi gitu ya. Ternyata main trading dan cuan asingnya guys. Waktu itu gini guys ya, kita lihat di sini. Kita lihat BBRI dulu guys. Kita lihat BBRI. Nah, BBRI asingnya tuh udah akumulasi dari sini, teman-teman. Ini saya perhatikan asingnya guys. Beli asing, dibeli asing, dibeli asing. Nah, hari ini BRI dijual asing. Berarti asing tuh trading doang. Nah, kita anggap misalnya asing itu AVG-nya 36 lah. Mereka jual di 38. Cuan berapa tuh? Cuan berapa persen? 4%, maybe 5%. Jadi asing sekarang trading guys ya, modelnya ya di BRI ya. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya ya kayak gini, teman-teman. Tuh asingnya itu invest. Asingnya akum terus ngehold lama, baru mereka mulai distribusi tuh di sini, teman-teman. Nah, dari sini sampai sini tuh asing net buy guys. Nah, ke sini nih. Nah, lama kan? 2 tahun apa 3 tahun gitu asing beli BRI di sini, teman-teman.
Nah, terus mereka mulai net sell gede-gedean, habis-habisan tuh di sini. Nah, di sini sampai sini. Nah, kayak gitu. Dan kemarin masuk lagi, cuman langsung dijual. Kalau yang asing model lama ngehold sampai 2 tahun. Nah, asing model sekarang cuman ngehold 2 hari. Nah, gimana sih? Asing udah mulai trading nih di IHSG, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini BNI ini Petro dijual asing, guys. Di sini ada Adro, guys, ada Breeze, Raja, ini masih dijual asing. Teman bisa skip lah saham-saham yang dijual asing ini, guys, untuk si besok. Guys. Nah, INKP ini, guys, naik tinggi tapi asingnya net sell. Nah, kemungkinan mungkin minggu depan akan merah, teman-teman ya. Jadi bisa dibeli nanti kalau turun kayak gitu untuk si INKP dan ERA, guys. Oke, kita lihat yang seminggu ke belakang ya, teman-teman. Dari tanggal 3 ini saham yang dijual asing sejak seminggu. Nah, ini masih ada Bank Mandiri, terus ada Breeze, guys, ada Petro, ini ada MDKA, teman-teman. Seminggu ke belakang masih dijual asing, tapi udah mulai beli lagi ya untuk MDKA. Terus ada di sini ada BBN. Nah, kita lihat sini INKP, teman-teman. Nah, INKP juga asing trading nih, lihat. Dalam seminggu terakhir nih INKP itu apa namanya, asing beli ya. Oh, sorry, asing jual, sorry. INKP asing jual ya. Di sini kita lihat di sini untuk INKP, teman-teman. Oh iya, nih asingnya trading doang berarti, guys. Di sini mereka udah mulai distribusi, teman-teman, si INKP ya. Memang INKP itu drop dalam ya, guys ya. Sempat drop dalam kayak gitu di harga pandemi gak sih? Wih, pandemi coy. Dan ya. Drop sih sahamnya, guys. Ada ADMR, Dewa, Hel. Di sini kita lihat ada MAPI dan sebagainya. Nah, kita lihat yang dibeli asing, teman-teman. Net Volley Buy. Nah, ini yang dibeli asing yaitu BCA. BCA masih konsisten dibeli asing. Jadi kalau misalnya, oh teman-teman nih bang, gue nyangkut nih BBCA di AVG-nya misalnya 9.500, 9.600 kayak gitu. Hold aja, guys ya. Ini berpotensi ke 10.000 loh BBCA, guys. Ini masih jadi bank terbaik di Asia, guys. Bukan di Indonesia. BBCA itu bank terbaik di Asia loh, guys. Ya, terbaik. Jadi masih aman sepertinya. Ya daripada misalnya BRI, Mandiri gitu ya, mending BCA gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tuh mau ngelihatin growth-nya kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini Astra, guys, ada Java, TPIA nih masih dibeli asing, guys. Nah, BBRI hitungannya masih net B ya. Hari ini BBRI itu asingnya net sell ya. Cuman tinggal dikit nih net B-nya, teman-teman. Ya, makanya saya bilang tadi BBRI itu asingnya cuma trading ya. Mereka seminggu itu akum minggu kemarin. Nah, terus Jumatnya jualan kayak gitu. Nah, di sini Adi. Nah, Adi ini kok turun dalam, kenapa nih bang? Asingnya tapi beli tapi kok turun dalam. Nah, saya dapat info bahwa Adi ini tahun ini itu batal bagi dividen ya. Kalau saya baca di prospektus tuh tahun 2025 tuh mau bagi dividen. Ternyata ya mereka nggak jadi gitu, guys ya. Katanya nggak jadi, kemungkinan besar nggak jadi bagi dividen, dan berarti bagi dividen dia tahun depan. Makanya Adi ini turun dalam, guys ya, untuk hari ini dan beberapa hari ke belakang. Nah, di sini ada SMGR nih, guys. SMGR nih, guys, dibeli asing, teman-teman. SMGR ini kenapa turun dalam? Ya, kalau kita lihat di sini saya jelasin SMGR, guys. Nah, SMGR ini kenapa kok drop sekali? Ya, padahal dia market leader semen nih di Indonesia. Nah, SMGR itu kena PHP IKN, guys. Nah, IKN kan sekarang stop tuh, ya, pembangunannya. Dan proyek SMGR di IKN kan banyak tuh ke semennya kayak gitu. Nah, karena di stop ya udah stop. Jadi sentimen negatif nih buat SMGR kayak gitu. Nah, kapan naik lagi? Kalau IKN lanjut lagi, guys, pembangunannya. Kalau IKN lanjut lagi pembangunannya, saya yakin nih bakal naik untuk SMGR ya. Atau untuk saat ini ya mungkin hindari dulu lah untuk saham yang lagi downtrend parah seperti ini, teman-teman. Oke, dan sebagainya. Oke, mungkin itu Mas Bro. Mas Derek, jangan lupa like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.